Ini kelompok kami akan menjelaskan beberapa. Yang pertama diantaranya yaitu pengertian packaging, yang kedua fungsi dan peranan packaging, yang ketiga tingkatan packaging, yang keempat dimensi kemasan, yang kelima ada tujuan packaging dan jenis-jenis packaging, lalu yang terakhir ada analisis jurnal utama dan pendukung. Baik, terima kasih. Di sini saya Asifah Nuriskia akan menjelaskan tentang pengertian dari packaging sendiri. Menurut Kotler and Armstrong mendefinisikan bahwa packaging involves designing and producing the container or wrapper for a product, di mana yang artinya adalah sebuah proses kemasan melibatkan kegiatan mendesain, melibatkan kegiatan produksi. Jadi fungsi utama dari packaging sendiri itu untuk melindungi produk agar produk tetap terjaga kualitasnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Dan fungsi packaging. Yang pertama, fungsi packaging atau fungsi pengemasan, yaitu yang pertama itu melindungi produk, yang dimana ketika produk sudah packaging atau dalam pengemasan, produk akan terjaga kualitasnya. Lalu yang kedua, pada fungsi pengemasan atau packaging ini yaitu pengemasan yang baik dapat memudahkan penyimpanan serta pemindahan produk. Nah, ketika barang sudah dikemas atau dalam penyimpanannya itu akan memudahkan, dan juga ketika terjadinya pemindahan itu akan memudahkan gitu. Lalu yang selanjutnya dari perspektif logistik, fungsi pengemasan adalah untuk mengatur, melindungi, dan mengidentifikasi produk dan material. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tingkatan packaging. Dalam konteks logistik, packaging atau pengepakan dikelompokkan sesuai tingkatannya menurut Hellstrom dan Sagir. Yang pertama ada pengepakan primer. Pengepakan primer merupakan bahan yang membungkus dan mewadahi langsung suatu produk. Biasanya itu membungkus unit terkecil dalam distribusi atau bersentuhan langsung dengan produknya. Lalu yang kedua ada pengepakan sekunder. Pengepakan sekunder adalah pengepakan yang digunakan untuk menyatukan beberapa pengepakan primer. Lalu yang ketiga ada pengepakan tersier. Pengepakan ini merupakan pengepakan untuk menangani pengepakan sekunder dalam jumlah yang lebih banyak. Lalu ini juga berguna untuk penyimpanan di gudang dan juga dalam pengangkutan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Bunga Ratu Firdaus dengan NIM akhir 109. Di sini ada mengenai dimensi packaging. Menurut Nielsen dan Ostrom, variabel desain kemasan terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama desain grafis, kedua struktur desain, dan yang ketiga ada informasi produk. Yang pertama di sini ada desain grafis. Menurut Nielsen dan Ostrom juga, desain grafis ialah dekorasi visual pada permukaan kemasan. Kemudian desain grafis ini terdiri dari 4 subdimensi. Yang pertama ada nama merek, kemudian yang kedua warna, ketiga tipografi, dan yang terakhir keempat ada gambar. Untuk subdimensi yang pertama yaitu nama merek. Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau bahkan kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasinya dari barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing. Kemudian untuk subdimensi yang kedua ada warna. Warna pada kemasan memiliki kemampuan untuk membangkitkan perasaan, kemudian perilaku emosi pada konsumen yang berbeda. Warna juga memiliki potensi untuk menciptakan kesan yang mendalam dan tahan lama serta citra produk atau merek. Kemudian subdimensi yang ketiga ada tipografi. Tipografi merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Tipografi ini menciptakan kesan tertentu sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan untuk membaca semaksimal mungkin. Tipografi juga bisa dikatakan sebagai visual language. Kemudian subdimensi yang terakhir ada gambar. Menurut Klimchak dan Krasov, gambar
itu termasuk foto, ilustrasi, simbol atau icon, dan karakter. Secara khusus juga gambar berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, kemudian mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin cepat akan dilupakan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi dimensi packaging selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rianti Ismi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai dimensi packaging. Dimensi yang kedua yaitu dimensi struktur desain. Struktur desain ini berkaitan dengan fitur-fitur fisik kemasan dan terdiri dari 3 subdimensi, yaitu bentuk, ukuran, dan material. Yang pertama ada bentuk. Bentuk mempengaruhi proteksi dan fungsi keamanan dalam menyentuh, menuangkan, dan menyimpan, menurut Smith pada tahun 1993. Yang kedua ada ukuran. Ukuran adalah measurement, yaitu cara menilai jumlah objek, waktu, atau situasi sesuai dengan aturan tertentu. Yang ketiga ada material. Sejarah penggunaan bahan kemasan sudah berlangsung dengan sangat lama. Menurut Sim pada tahun 2000 menyatakan bahwa bahan kemasan dapat membangkitkan emosi dan perasaan tertentu, biasanya tanpa orang tersebut menyadarinya. Terakhir ada dimensi informasi produk. Salah satu fungsi kemasan adalah untuk mengkomunikasikan produk melalui informasi yang tertera. Informasi produk dapat membantu konsumen dalam mengambil keputusan pembelian dengan lebih hati-hati. Jadi selain sebagai pelindung produk, kemasan juga secara tidak langsung menggambarkan jati diri produk itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis packaging. Dalam dunia pemasaran, banyak jenis-jenis packaging. Di antaranya, yang pertama, ada jenis packaging primer. Jenis ini merupakan kemasan yang langsung melekat pada barang atau produk yang biasanya ditemukan pada produk yang dijual secara eceran. Contohnya, pada produk sabun mandi batangan maupun cair. Yang selanjutnya, packaging standar. Packaging ini merupakan packaging dari beberapa produk di dalamnya yang sudah memiliki kemasan tersendiri, umumnya dalam bentuk pack. Misalnya, contohnya yaitu kopi saset yang dalam bentuk 1 pack. Yang selanjutnya, yang ketiga, packaging delivery. Jenis packaging ini merupakan kemasan yang digunakan untuk mendistribusikan barang. Selanjutnya, ada packaging aseptik. Jenis ini digunakan untuk membungkus makanan yang dibutuhkan kemasan yang steril agar produk dapat bertahan lama. Jenis packaging ini pada umumnya terbuat dari campuran yang berbahan aluminium, lapisan polietilen, dan campuran kertas. Sedangkan untuk jenis produk kesehatan umumnya menggunakan bahan kaca. Selanjutnya, packaging standing pouch. Jenis packaging ini bisa digunakan untuk produk atau bahan kemasan saset, produk minuman, atau makanan. Jenis kemasan ini menggunakan bahan aluminium foil di bagian dalam dan di bagian luar yang menggunakan plastik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Vina Anissa Fauzia dengan NIM akhir 105. Saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis packaging yang keenam. Yang keenam adalah packaging wrap, ditemukan pada produk permen dan coklat. Yang selanjutnya packaging bag, untuk jenis makanan yang tidak perlu disimpan dalam jangka waktu panjang, misalnya buah-buahan. Lalu selanjutnya ada packaging box, untuk makanan cepat saji seperti pizza, kerupuk, dan sereal. Selanjutnya ada packaging kertas dan karton untuk produk makanan roti. Dan yang terakhir ada packaging kaleng terbuat dari logam dan baja, berfungsi untuk melindungi kualitas pada produk. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tujuan packaging, pengepakan produk baik untuk kepentingan marketing maupun logistik handling. Harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya menurut Tunggono 2011 yaitu 1. Melindungi dan menjaga isi barang. Produk yang disimpan dalam kemasan membutuhkan perlindungan terhadap getaran,
benturan, tekanan, temperatur, dan lain-lain. Selain itu, kemasan harus dapat menjaga produk dari paparan oksigen, air, dan juga debu. Namun, terkadang justru aliran udara menjadi faktor yang penting yang diperlukan untuk memperpanjang umur produk. Untuk pengepakan makanan, kondisi udara yang dikendalikan atau dimodifikasi sering digunakan. Fungsi utamanya yaitu untuk menjaga agar produk tetap bersih, segar, steril, aman selama waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu mewadahi dalam satuan kemasan. Barang-barang kecil biasanya dikelompokkan dalam satu kemasan untuk efisiensi penanganan. Contohnya yaitu satu box kardus berisi 1000 buah pensil. Dapat ditangani dengan lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan jika kita menangani 1000 buah pensil secara satuan. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi dan informasi yang jelas di setiap tahapan proses logistik. Kemasan dan label juga berisi informasi tentang bagaimana menggunakan, menyimpan, mengangkut, menangani, merecycle, serta bagaimana membuang atau kemasan itu sendiri. Untuk produk obat-obatan, makanan, bahan kimia, serta alat-alat kesehatan, pemerintah sudah mengatur informasi apa saja yang harus dicantumkan pada kemasan produk. Kemudian yang keempat yaitu kemenarikan kemasan dalam pemasaran. Pengepakan dan label dapat digunakan oleh tim pemasaran untuk meyakinkan calon pembeli agar dapat membeli produk tersebut. Desain grafis kemasan maupun desain dari kemasan itu sendiri merupakan bagian penting dan inovasi yang harus terus dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu keamanan terhadap keutuhan isi kemasan. Pengepakan memainkan peranan yang penting dalam mengurangi resiko keamanan dalam pengiriman. Pengepakan dapat dibuat dengan anti pendodosan untuk mencegah terjadinya pendodosan dan sebaliknya dapat dibuat juga agar bila terjadi pendodosan akan tampak bekasnya sehingga dapat dengan cepat diketahui. Pengepakan juga ada yang menerapkan segel autentikasi dengan security printing guna mengindikasikan bahwa kemasan dan isinya tidak dipalsukan. Pengepakan juga dapat dipasangkan alat anti pencurian yang akan aktif bila mana melewati suatu titik atau alat tertentu dan memerlukan suatu alat khusus untuk menonaktifkannya. Penggunaan alat ini yaitu untuk mencegah terjadinya kehilangan produk. Untuk materi selanjutnya ada jurnal utama mengenai packaging. Kelompok kami memilih jurnal dengan judul Analisis Proses Packaging dan Staffing Perusahaan Furnitur Lokal dalam Menjaga Eksistensi Persaingan Global. Kemudian alasan kami memilih jurnal ini ialah karena jurnal ini sudah berbasis web dan menggunakan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga isi dari jurnal tersebut tersampaikan dengan baik. Kemudian jurnal ini juga telah sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Maka dari itu kami memutuskan untuk memilih jurnal ini sebagai jurnal utama pada penelitian kami. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang fenomena. Fenomena merupakan masalah. Nah, masalah yang ada pada jurnal utama ini yaitu adanya kerusakan produk pada saat akan dikemas, permintaan tertentu dari konsumen terkait bahan packaging, dan beberapa masalah seperti ukuran karton box yang tidak sesuai dengan produk. Masalah-masalah tadi mengakibatkan kurangnya rasa percaya konsumen kepada produk tersebut. Masalah tadi juga mengakibatkan kerugian pada konsumen maupun produsen. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan jurnal utama. Tujuan dari jurnal utama ini adalah untuk dapat menjelaskan bagaimana proses kegiatan packaging dan staffing yang dilakukan oleh salah satu industri furnitur yang ada di Jawa Tengah, sehingga dengan demikian dapat dipaparkan deskripsi kegiatan packaging dan staffing di industri furnitur lokal. Hal ini menjadi penting melihat persaingan industri furnitur
yang semakin ketat dalam peta persaingan usaha industri furnitur dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya dalam jurnal ini, metode yang digunakan yaitu pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif di mana pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melibatkan diri dalam keseharian pelaku yang diteliti dan mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa-apa yang diucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas terteliti. Baik, selanjutnya ada pengertian dari sampel. Sampel ini merupakan produk furniture yang terutama yang berbahan utama rotan dan kayu yang terdapat di Jawa Tengah. Selanjutnya ada populasi. Perusahaan furniture yang berada di kawasan Jawa Tengah yaitu UD Surya Abadi Furniture dengan jumlah 80 orang pekerja. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2002 dan berlokasi di Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Barat. Baik, selanjutnya adalah pembahasan dan diskusi jurnal, yaitu sebagai bentuk upaya menjaga kualitas produksi, UD Surya Abadi Furniture memberikan perhatian lebih terhadap proses akhir produksi, yaitu packaging. Tahap packaging kemudian secara opsional disertai dengan uji packaging untuk mengukur sejauh mana tingkat keamanan produksi yang telah dikemas dan siap kirim. Proses packaging di UD Surya Abadi Furniture yang dimulai dari proses instruksi dan diakhiri dengan penyusunan laporan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis jurnal nasional. Jurnal ini adalah jurnal-jurnal pembanding yang akan dibandingkan dengan jurnal acuan atau jurnal utama. Judul jurnal yang pertama adalah Inovasi Desain Kemasan Packaging sebagai Faktor Peningkatan Daya Saing Produk UMKM. Kesimpulannya, jurnal ini dengan jurnal utama memiliki perbedaan, yaitu jurnal utama menerapkan sistem yang baik dan jurnal pembanding ini desain saja masih lemah dan teknologinya belum maju. Tetapi kedua jurnal ini memiliki persamaan, yaitu bagaimana cara untuk mengembangkan packaging tersebut. Lalu judul kedua ada Perancangan Kemasan Produk Keripik Makaroni Spiral Makeci. Kesimpulannya, jurnal pembanding dan jurnal utama memiliki metode penelitian yang sama, tetapi memiliki hasil penelitian yang berbeda. Lalu judul jurnal yang ketiga adalah Pengaruh Desain Produk Bentuk Kemasan Terhadap Minat Beli Konsumen, Studi Kasus Teh Hijau Serbuk Toca. Kesimpulannya adalah jurnal pembanding tidak memiliki persamaan dengan jurnal acuan atau jurnal utama. Jurnal pembanding ini membahas mengenai pengaruh desain produk, bentuk kemasan, dan bahan kemasan terhadap minat beli konsumen. Sedangkan jurnal acuan hanya membahas proses packaging dan stuffing. Lalu ada juga perbedaan dalam bidang yang diteliti. Jurnal pembanding ini meneliti di bidang makanan dan minuman, sedangkan jurnal acuan atau jurnal utama meneliti di bidang furnitur. Lalu yang keempat, ada peran merek dan packing dalam penjualan keripik pisang kekinian di Surabaya. Kesimpulannya adalah jurnal ini dengan jurnal utama memberi penjelasan bahwa packaging sama-sama berpengaruh terhadap jumlah produk penjualan dan dapat meningkatkan minat pembelian konsumen. Lalu yang kelima ada pengaruh green marketing dan packaging terhadap brand image dan loyalitas pelanggan pada konsumen Starbucks Coffee. Kesimpulannya adalah pada jurnal pembanding ini menggunakan metode pengumpulan data. Yang digunakan adalah metode purposive sampling dan incidental sampling. Pengumpulan data kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Lalu yang keenam, ada persamaan kemasan packaging dalam meningkatkan pemasaran produk usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Maspak Terminal Kemasan Pontianak. Kesimpulannya adalah jurnal ini dengan jurnal acuan memiliki persamaan, yaitu packagingnya sudah memenuhi standar pengemasan produk, serta
Jurnal ini juga memiliki perbedaan antara jurnal utama, yaitu perbedaannya pada jenis packaging produk. Itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Analisis jurnal internasional. Yang pertama yaitu Analysis of Packaging Element and its Impact to Consumers Buying Decisions Using Factor Analysis Tool on Coffee Packaging Product. Persamaannya yaitu sama-sama mempunyai visi, di mana jika kemasan bagus dan aman, maka akan membuat konsumen merasa puas. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu jurnal utama menggunakan metode sekunder dan primer, sedangkan untuk jurnal pembanding menggunakan metode kualitatif. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu kedua jurnal memiliki perbedaan pada metode penelitian, namun memiliki persamaan dalam mencari tahu bagaimana mengembangkan packaging agar lebih baik lagi. Dan untuk yang kedua yaitu Green Packaging from Consumers and Business Perspective. Untuk persamaannya tidak ada, dan untuk perbedaannya sendiri yaitu jurnal pembanding menganalisis dampak-dampak kemasan hijau dari sudut pandang bisnis dan konsumen, sedangkan jurnal utama fokus mendeskripsikan bagaimana proses packaging yang dilakukan oleh usaha dagang Surya Abadi Furnitur. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu tidak terdapat persamaan dari kedua jurnal tersebut. Kemudian fokus jurnal pembanding menganalisis dampak dari kemasan hijau, sedangkan fokus jurnal utama yaitu mendeskripsikan proses packaging. Kemudian yang ketiga yaitu The Impact of Product Packaging, Element of Brand Image and Purchase Intention, and Empirical Study of Backlog's Packaged Tea Product. Persamaannya sendiri yaitu kedua jurnal meneliti pengaruh dan dampak dari kemasan produk, sedangkan perbedaannya yaitu jurnal acuan menganalisis menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, sedangkan jurnal pembanding memperoleh data dengan berdasarkan wawancara kepada 410 responden. Kemudian kesimpulan dari kedua jurnal yaitu sama-sama memiliki persamaan topik yang diteliti terhadap pengaruh dan dampak kemasan. Namun terdapat perbedaan pada cara pengumpulan data dari kedua jurnal. Dan yang keempat yaitu Recent Trend in Nanotechnology Application of Bio-Based Packaging. Persamaannya yaitu jurnal utama dan jurnal pembanding sama-sama menggunakan bahan kemasan konvensional termasuk plastik. Sedangkan untuk perbedaannya, untuk jurnal pembanding, kemasan berbasis bio. Dasarnya menggunakan bionanomaterial, biodegradable atau biocompatible. Sedangkan jurnal utama melakukan pengepakan dengan barang kemasan multiplayer, plastik pembungkus, plastik gelembung, dan busa. Untuk kesimpulannya yaitu jurnal pembanding lebih fokus pada nanoteknologi yang berhubungan dengan produksi, karakteristik, fabrikasi, manajemen, dan pemanfaatan bahan berstruktur nano untuk berbagai aplikasi. Sedangkan untuk jurnal utama lebih berfokus pada rantai distribusinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis jurnal internasional. Selanjutnya yang kelima, berjudul Eco-Friendly Packaging, Preferensi dan Kesediaan Membayar Konsumen di Marketplace. Persamaan jurnalnya, jurnal utama dan jurnal pembanding sama-sama menganggap kemasan atau packaging menjadi salah satu strategi yang penting dalam pemasaran. Perbedaannya, dalam jurnal utama menggunakan teknik analisis data dengan 3 prosedur, sedangkan pada jurnal pembanding hanya menggunakan satu analisis data. Yang selanjutnya memiliki judul Quality Improvement of Batik Packaging in Kalinyaman Wetan Village, Tegal City. Persamaannya pada jurnal utama dan jurnal pembanding sama-sama membahas bagaimana packaging menghasilkan nilai tambah atau value add agar mampu bertahan dalam persaingan pasar. Perbedaannya, pada jurnal utama perusahaan dari awal produksi sudah ada divisi tersendiri yang menunjukkan perusahaan sangat memperhatikan packaging.
sedangkan jurnal pembanding membahas hasil pelaksanaan program mengenai inovasi dalam kemasan produk. Kesimpulannya, packaging ini berperan penting dalam pemasaran produk, namun masih ada masyarakat yang belum memahami bagaimana pengemasan dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan tentang inovasi packaging itu tersendiri. Selanjutnya, berjudul The Product Packaging Design and Advertisement Attraction on Brand Awareness and Its Impact on Repurchasing Teh Botol Sosro Among Young Children at Tangerang City. Persamaannya, kedua jurnal ini sama-sama membahas mengenai pentingnya packaging bagi produk, karena dengan adanya packaging yang menarik ini akan membuat menarik konsumen untuk melakukan pembelian ulang pada produk tersebut. Perbedaannya, berdasarkan jurnal utama yang berisi tujuan untuk menerapkan pengemasan produk yang aman, juga cara mengatasi kendala yang dialami perusahaan terutama pada bagian packaging. Berdasarkan jurnal pembanding, tujuan utama dari brand Teh Botol Sosro ini untuk mengetahui efek dari desain pada kemasan produk itu. Kesimpulannya, pada jurnal acuan ini menggunakan metode pengumpulan data dengan 3 cara, di antaranya observasi, partisipatif, dan wawancara yang dilakukan oleh UD Surya Abadi Furniture, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan metode regresi sederhana dan berganda dengan bantuan SPSS. Yang terakhir, berjudul Innovative Solution for Reusing Packaging was Materials in Humanitarian Logistics. Persamaannya, packaging produk sama-sama diuji kekuatan dan ketahanannya dengan dilakukan beberapa tes. Perbedaannya, di jurnal acuan, jenis bahan utama yang digunakan dalam proses packaging yaitu single face, carton box, polywarp, onion skin, dan gabus. Sedangkan di jurnal pembanding jenis bahan utama yang digunakan dalam proses packaging hanya karton saja. Kesimpulannya, kedua jurnal ini memiliki perbedaan pada jenis bahan utama untuk packaging, di mana jurnal acuan terdiri dari beberapa jenis bahan, sedangkan jurnal pembanding hanya terdiri dari satu jenis bahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada teman saya. Terima kasih. Baik, untuk penutup ada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini, kemasan merupakan suatu senjata bagi citra karakter produk itu sendiri. Melalui kemasan, perusahaan mampu menyampaikan nilai, menyampaikan isi, dan manfaat dari produk itu sendiri. Kemasan juga mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan, mengambil pembelian. Kemasan jika diibaratkan itu berfungsi sebagai wadah, sarana distribusi, dan sarana pemasaran. Suatu kemasan produk yang bagus harus bisa memfasilitasi perpindahan dan transportasi dari produk yang dikemasnya. Kemasan yang bagus akan menghasilkan produk yang bagus dan aman. Untuk itu, para produsen wajib memperhatikan kemasan yang akan dipakai untuk mengemas produknya. Sekian dari saya, terima kasih.